Apa sih yang menginspirasi teori of justice-nya John Rawls? Yang pertama, khas modern, khas Amerika, liberalisme, kebebasan manusia. Jadi manusia itu nilai paling basic dalam hidupnya adalah bebas. Dia hidupnya bisa milih, pengen gaya A, pengen gaya B, boleh. Itu satu-satunya yang punya hak untuk bebas itu manusia. Kemarin 1 bulan kita ngomong filsafat kebebasan. Semua makhluk yang lain tidak ada. Binatang tidak bisa, apalagi tumbuhan. Tumbuhan itu pindah tempat aja nggak bisa. Di situ ya di situ terus. Binatang bisa pindah tempat tapi juga tidak bebas. Bebek itu sejak dulu kayak gitu sampai hari ini kayak gitu. Tapi kalau manusia dia bisa ganti mode. Dia bisa milih. Kalian kan gaya hidupmu sebenarnya hasil keputusanmu milih. Itu bebas. Mulai hal paling kecil sampai paling besar. Meskipun takmir menyediakan minum, itu kalian bebas milih mau ngambil apa enggak. Meskipun takmir menyediakan 1 gelas untuk 1 orang, sebenarnya kalian juga bisa milih. Mungkin ngambil 2-3 gelas tidak apa-apa kalau tidak ketahuan. Jadi hidup ini, katanya kelompok ini, bahwa hakikatnya adalah bebas. Kamu mau milih aliran fundamentalis atau aliran liberal itu juga pilihan. Jangan dikira kalau fundamentalis itu bukan pilihan, yang liberal itu baru yang enggak. Dua-duanya juga pilihan. Kalau kamu tidak milih itu juga bisa. Jadi dasar teori yang dipakai oleh John Rawls yang pertama, untuk bisa nanti keadilan itu jalan, syaratnya adalah diakui bahwa manusia itu bebas. Karena perilaku, pilihan hidup itu tidak bernilai moral kalau itu tidak bebas, kalau itu terpaksa, kalau itu terancam. Jadi teori pertama yang nanti diramu oleh John Rawls adalah liberalisme, kebebasan. Terus yang kedua, teori kontrak sosial. Ini jadi kalau saya tidak tahu, zaman saya dulu ada yang sering bilang hidup ini kontrak, tidak, bukan milik kita. Itu sebenarnya itu terpengaruh teori dari Barat, bahwa kita ini kehidupan bersama ini ngontrak. Kecuali yang jatuh cinta, biasanya kan dulu kalimatnya begini, bagi yang jatuh cinta itu dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Dulu kan kalimatnya begitu. Jadi ini sebenarnya teori dulu pernah saya sebut, Thomas Hobbes, teorinya Rousseau, teorinya John Locke, tokoh-tokoh yang kita bahas dulu, bahwa hidup sosial ini sifatnya kontrak. Kita bebas milih. Semua orang punya kepentingan sendiri untuk milih. Ini kalau tidak diatur mesti tabrakan. Untuk tidak tabrakan harus ditata. Untuk ditata harus ada kesepakatan bersamanya. Itulah nanti yang disebut kontrak. Kita dulu sepakat Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila. Sesepuh-sesepuh dulu menyepakati itu. Itulah kontrak kita sebagai warga negara Indonesia, dengan Pancasilanya, dengan undang-undangnya, dan seterusnya. Jadi sifatnya kontrak. Apa
Kemarin saya ada seminar itu, apa boleh diganti kontrak itu? Ya boleh, wong itu kontrak. Sifatnya kan bersama. Kalau orang se-Indonesia sepakat ganti, ya monggo saja. Wong itu dulu kesepakatan. Ya bagus sih, cuma nilainya kontrak. Bagus itu ya zaman itu. Mungkin sekarang ada yang lebih bagus, bikin kesepakatan baru, ya monggo. Mungkin sekarang dirasa burung Garuda kadaluarsa apa sudah sekarang tidak keren lagi, ya, bikin yang keren lah misalnya. Loh, kalau semua sepakat tidak apa-apa. Misalnya besok kita bikin yang lebih berciri Indonesia, misalnya Komodo misalnya kita. Loh, Komodo kan sangat Indonesia. Berarti lambang negara kita adalah Komodo misalnya. Loh, kalau sepakat ya tidak apa-apa, wong itu kontrak kok. Bukan sesuatu yang pasti benar, yang absolut benarnya. Itu kan kebenaran bersama, kebenarannya orang banyak zaman itu. Oke. Nah, teori ini nanti antara lain yang dipakai oleh John Rawls. Jadi yang pertama mengasumsikan bebas karena perbuatan moral itu nggak ada nilainya kalau tidak bebas. Yang kedua, keadilan itu adanya di dunia sosial, dan dunia sosial itu sifatnya kontrak, kesepakatan bersama. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, utilitarianisme. Kemarin kita ambil tokoh John Stuart Mill. Ini sebenarnya dikritik oleh John Rawls, tapi tidak diruntuhkan. Ada beberapa bagian utilitarianisme yang dia tidak setuju. Utilitarianisme itu kan kebahagiaan paling besar untuk sebagian paling besar orang. Misalnya utilitarian itu, enaknya minumnya teh apa kopi? Kalau mayoritas sukanya kopi, maka sudah adil kalau takmirnya bikin kopi. Yang suka teh harus manut mayoritas, karena mayoritas sukanya kopi. Nah, itu utilitarian. Jadi kepentingan orang paling banyak dinomorsatukan. Jadi rumusnya utilitarian itu, hukum itu adil kalau membela kepentingan orang paling banyak. Kan sekarang ada orang yang teriak-teriak, kita itu mayoritas, harusnya menguasai. Nah, itu teori utilitarian namanya, gaya barat. Jadi apa Islam kayak gitu, ya kapan-kapan kita bahas. Apa iya sih prinsip-prinsip keberagamaan kita itu yang dinomorsatukan adalah prinsip kebenarannya orang banyak. Karena dalam Islam itu benar salah itu tidak ada hubungannya dengan sejumlah orang yang percaya atau tidak percaya. Karena di Islam ada prinsip, ada kebenaran sejati, yang itu tidak ada hubungannya dengan apakah ada orang percaya atau tidak. Jadi kalau kita menjual jumlah, kalau kita mengandalkan siapa mayoritas, siapa minoritas, itu sebenarnya agak beda sama prinsip dasar kita. Oke, itu gaya utilitarian namanya. Yang mayoritas yang harus dimenangkan. Ya rasional saja sebenarnya, cuma nanti dikritik oleh John Rawls. Kalau semacam ini, nanti pasti ada yang dikorbankan. Kalau ada yang dikorbankan, berarti tidak adil. Berarti strukturnya belum adil. Kalau ada, sudahlah kamu ngalah aja, kamu kan jumlahnya sedikit. Yang suka teh sebaiknya tidak usah cerewet. Kalau pingin takmir bikin teh, provokasilah teman-teman yang suka kopi biar pindah jadi teh. Nah, itu utilitarian. Kalau John Rawls tidak setuju yang kayak gitu. Bagi John Rawls tidak boleh ada struktur yang secara sengaja
mengorbankan hak meskipun sifatnya haknya minoritas. Semua level harus menikmati struktur yang adil. Nanti kita lihat tawarannya John Rawls. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, intuisionisme. Intuisi. Ini yang orang sering menyebutnya sense of justice, rasa keadilan. Intuisisme ini kan teori keadilan yang basisnya rasa keadilan. Bagi teori intuisionisme, adil atau tidak itu hubungannya dengan rasa. Tidak bisa dibandingkan orang per orang. Kalau kamu misalnya ada yang sini yang tidak setuju poligami berapa? Ya, yang perempuan biasanya nggak setuju. Tapi ada loh perempuan yang setuju. Ketika dia di poligami, bagi dia adil aja, tidak apa-apa asal suaminya adil dan dia merasa diadili kan tidak masalah. Diadili, pokoknya dia merasa dilindungi, dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya dan dia merasa sudah adil. Ini sense of justice. Kamu yang gak setuju poligami, jangan dimarah-marahi dia ini. Wong dia merasanya begitu kok. Itu dasar teori keadilan intuisionisme. Ditindas, ngerti, tapi dia ndak masalah tuh, enjoy aja, enak-enak aja. Itu sah, itu adil. Itu intuisionisme. Kita ndak bisa, jangan mau, memberontak aja, proteslah aja. Ndak kok, bagi dia itu sudah adil kok. Itu intuisionisme. Jadi adil atau tidak, ya tergantung yang merasakan dong. Kalau saya merasa adil ya berarti adil. Kalau saya enggak, meskipun bagi orang-orang semua adil loh, sampean suaminya kaya loh, biar aja dia nikah banyak atau kebutuhannya terpenuhi, enggak, berarti enggak adil. Jadi secara intuisionis, adil atau tidak adil tergantung yang merasakan. Beda sama yang utilitarian tadi. Misalnya punya istri 4, yang 3 merasa adil, yang 1 merasa tidak adil. Nah, tetap disebut adil, wong yang 3 nganggapnya adil kok. Itu utilitarian. Tapi kalau intuisionis, ya 4-4-nya harus merasa adil sesuai versinya masing-masing. Itu intuisionisme. Alatnya memang intuisi, bukan rasio. Jadi tidak bisa dikalkulasi 1 tambah 1, 2. Kalau ini dapat 2, ini juga dapat 2. Tidak bisa begitu. Sesuai konteksnya masing-masing. Intuisi itu kan sifatnya subjektif.